Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat, dan masih mengkaji kitab yang sama, kitab Maqasidus Shaum karya Abdul Aziz ibn Abdissalam. Dan kita sudah masuk ke dalam fase yang ketiga. Setelah fase yang kedua kemarin cukup panjang tentang Fadail. Dan sekarang kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu mengenai adab. Adab-adab dari puasa. Nih, sebelumnya kita coba mengulang hal-hal yang kemarin sempat ditanyakan. Kemarin itu ditanyakan perihal sholat, apa namanya, tarawih. Juga ada yang bertanya soal kenapa kok kemaksiatan di bulan Ramadan itu masih ada saja. Nah, insya Allah nanti saya jawab di akhir. Mungkin pemilik soal belum datang, jadi saya akhirkan saja membahasnya, dan insya Allah kita akan langsung lanjut aja ke materi kita di Maqasidus Shaum karyanya Al-Izz ibni Abdissalam. Oke, silakan buka di fase yang ketiga. Oke, saya izin share. Ya, ini adalah pasal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fi dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-faslu ats-tsalits. Pasal yang ketiga fi adabihi. Ai fi adab-adabnya saum. Coba tahu nggak perbedaan antara adab sama sunnah? Ada yang pernah tahu sekilas tentang adab ini loh Ustadz, sunnah itu ini. Ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar apa itu adab dan apa itu perbedaannya dengan sunnah? Ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar? Silakan. Nih tiba-tiba udah pergi, baru dimulai udah langsung ngasih pertanyaan. Ya, Sab, kalau ada yang tahu apa apa itu adab dan apa perbedaan antara adab sama sunnah? Nah, oke deh, kalau nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa jawab. Jadi ada perbedaan antara adab sama sunnah. Apa bedanya? Adab itu kalau kita boleh maknai itu sebagai etika. Dan kalau sunnah ya sunnah gitu. Hanya saja yang pernah saya dapatin dari guru itu gini. Adab itu sebenarnya kalau sunnah kan jelas sudah ada hadisnya yang itu datang dari perkataannya sahabat, yang dari sahabat berasal dari Nabi. Nah, adab juga itu sejatinya datangnya dari Nabi juga dan diikuti oleh para sahabat, dan para sahabat meriwayatkan itu.
Hanya saja dalil atau kekuatan dalil yang ada pada adab itu tidak sekuat yang ada pada sunnah. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya perbedaan antara dalil dan antara adab dan sunnah itu mirip-mirip. Keduanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh para sahabat. Perbedaannya hanyalah kalau sunnah itu dia lebih banyak dalil yang datang dan dalil yang menguatkan tentang kesunahan tersebut. Hanya saja adab itu lebih sedikit kekuatannya atau nggak banyak yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Nah, itulah sekilas perbedaan antara adab sama sunnah. Ya, itu ya. Semoga bisa langsung dipahami. Oke. Wahia sittatun. Adab itu ada 10. Afan, ada 6. Yaitu adabnya puasa. Apa aja itu? Ahaduha. Salah satu yang salah satunya adalah hifdzul lisan wal jawarih anil mukhallafat. Terjaganya lisan, ucapan wal jawarih dan tindakan anil mukhallafat dari setiap perkara yang menyimpang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, wal amala bihi, dan beramal dengan qaul zur tadi itu, falaisa lil hajati hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada hujah, tidak ada hajat, tidak ada kepentingan baginya puasanya tersebut. Nah, kurang lebih begitu. Jadi orang yang tidak menjaga lisan saat Ramadan itu tidak akan mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus waqala alaihi salam, dan berkata alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamis syahri. Berapa banyak yang dia itu melaksanakan puasa. Nah, gitu ya. Barang mengerjakan amal soleh gitu ya, seharian. Wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu. Dan berapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Nah, ini merupakan tanbih bagi kita dan adab bagi kita untuk menjaga lisan saat berpuasa. Artinya, mungkin ada di antara kita tabiatnya itu ngomong buruk gitu. Mungkin ada di antara kita. Maka hendaknya orang yang sudah punya tabiat tersebut untuk apa? Untuk menjaga lisannya. Kenapa? Karena dua hal ini tadi. Malam jada' qawla zur wal amala bih falaisa lihajatin fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang nggak bisa menjaga lisannya, maka nggak ada gunanya puasanya tersebut. Dan ini sebutin rubba qa'imin hadzuhu min qiyamis sahur. Berapa banyak orang yang melakukan ketaatan di siang harinya, gitu ya. Dan berapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan ju' dan atos saja. Nah, ini adalah peringatan untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Oke, yang kedua, adab yang kedua adalah idza du'iya ila ta'am, apabila seseorang itu diundang untuk makan, santap bersama, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan yang shaim, fal yaqul, maka katakanlah atau maka ia harus berkata, inni shaimun, aku seorang yang berpuasa. Apa dalilnya kita kok harus mengatakan seperti itu? Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, idza du'iya ahadukum, apabila kamu diseru atau kamu diajak untuk makan santap bersama ila ta'amin wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa,
Fal yakul, maka katakanlah inni shaimun. Aku adalah seseorang yang berpuasa. Kenapa begitu? Yadhkuru dzalika i'tidzaran ila da'i. Jadi dia itu mengatakan seperti itu untuk apa? Untuk atau supaya orang yang mengundangnya itu maklum atas keadaannya dia. Bukan dia menolak karena nggak bakal enak makanannya atau rumahnya yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kita mengatakan hal tersebut itu guna meminta maklum, meminta meminta maklum lah kepada orang yang mengundang tersebut bahwasanya kita sedang berpuasa. Supaya apa? Kok begitu? Nah, disebutin li alla yankasira qalbuhu. Supaya hatinya nggak kecewa. Supaya hatinya nggak kecewa. Oke, Ustadz, kalau misalkan kita ngomong gitu, tapi kita takut terhindar dari ria. Nah, disebutin di sini. Fa in khofa ria, dan kalau dia tuh takut akan hal tersebut, nah gitu ya, apa ria, dia khawatir akan dirinya tersebut jatuh dalam keriaan, pamer gitu ya, warra bi'udrin akhar, maka hendaklah dia mencari ungkapan lain atau dengan bahasa yang lain atau dengan meminta pemakluman dengan kata-kata lembut yang lain. Yang itu supaya kita tidak mematahkan hatinya yang orang yang mengundang kita tersebut. Nah, ini adalah adab yang kedua. Artinya apa? Adab untuk kita menjaga puasa kita atau apa hal yang harus dilakukan ketika kita diundang untuk makan, yaitu adalah kita berkata dan kalau kita takut ria, maka kita menggunakan ungkapan yang lain. Asal itu dan yang ketiga atau apa namanya adab yang ketiga adalah ma yaqulu idza aftara, apa yang harus dikatakan ketika dia sedang berbuka gitu ya. Wa huwa ma ruwiya anhu, yaitu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza aftara, beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berpuasa atau berbuka, kana yaqulu idza aftara, beliau berkata dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi beliau itu eh, kurang lebih itu gini, adabnya berbuka itu begini. Kita minum dulu, ini misal nih ada ya tumbler gitu ya, kita ada di mana gitulah, tiba-tiba azan Allahu Akbar misalnya begitu, kita minum dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Selesai minum baru kita berdoa, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu kurang lebih tata cara adab kita dalam berdoa. Saya pernah satu hari pernah ditanya sama jamaah gini, Ustadz ini mengada-ngada saja gitu loh. Saya itu dari dulu, ini ada seorang kakek-kakek gitu ya. Waktu itu saya ngasih kajian di daerah rumah saya waktu itu. Ustadz ini mengada-ngada, bukankah kita sebelum minum itu langsung berdoa dulu gitu loh. Kok tiba-tiba ini saya baru tahu ada Ustadz bilang kalau harus minum dulu baru berdoa gitu. Bukankah itu menyalahi aturan gitu. Ah, kurang lebih begitulah bahasanya beliau yang saya ingat waktu itu. Saya ingat banget. Saya katakan ke beliau bahwasannya ini adalah doa ini kita ucapkan ketika kita hendak berbuka atau afan, ketika kita sudah berbuka. Karena apa? Karena yang datang dalam riwayat di sini adalah idza aftara. Aftara di sini menggunakan fiil madhi, artinya beliau Shallallahu alaihi wasallam itu sudah berbuka dulu baru berdoa. Bukan berdoa dulu baru berbuka. Enggak. Kenapa kok? Karena juga kalau kita lihat arti dari hadis doa ini adalah zahaba dhama'u. Telah hilanglah dahaga. Wa betalatil uruku, dan basahlah kerongkongan. Wa thabatal ajru, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah taala. Dan Allah lah apa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari apa namanya penjelasan ini menggunakan fiil madhi. Jelas
bahwasanya adab dalam kita berbuka adalah kita berbuka dulu baru kita berdoa menggunakan ini. Gitu. Itu salah satu hal kecil tapi punya apa ya, punya efek yang besar kalau kita nggak cerdas dalam memahami teks-teks yang datang atau hal-hal yang telah ditulis oleh para ulama. Gitu. Jadi kita, saya bukan mengada-ngada, saya bukan mengadakan bahwasanya wah ini ustadz ini baru gini-gini. Enggak, ini ya beginilah memang kita diajarkan gitu. Dan beginilah memang yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berpuasa kalau hendak berbuka. Nah gitu ya. Terus berikutnya, apalagi doa yang lain lagi. Nah, waruya aidan annahu kana yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini juga ada hadisnya juga gitu. Biasanya ada tuh orang-orang yang bilang, "Wah, ini doanya nggak ada ini di dalam sunnah." Waduh, itu biasanya ada yang seperti itu. Tapi kita untuk orang seperti kita yang hanya yang baru belajar, yang baru belajar mazhab gitu ya, ya sudahlah kita terima aja apa perkataan guru kita. Tentu pasti guru-guru kita dahulu sudah mecek dan recheck lagi setiap dalil, setiap hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa tersebut. Nah, kalau kita kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, itu doa yang biasa kita lakukan. Terus berikutnya wa fi hadisin akhar, dan di hadis yang lain alhamdulillahilladzi a'ani. Segala puji hanya milik Allah yang a'ani, yang telah memberikan inayah kepadaku, perhatian kepadaku. Fasumtu, dan oleh sebab itu aku menjadi orang yang berpuasa. Wa razaqani, dan Allah lah yang telah merezekikanku. Fa'aftartu, maka aku menjadi orang yang berbuka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Terus berikutnya, ini yang ketiga adalah hadis tentang berbuka puasa. Jadi hadis yang pertama menjaga lisan, hadis yang kedua tentang adab menolak undangan kalau kita sedang berpuasa. Yang ketiga adalah adab tentang kita berbuka puasa. Terus adab yang ketiga tadi, adab yang keempat sekarang aja. Apa yang harus kita makan ketika kita berbuka? Oke. Ma yuftiru alaihi, apa yang harus dimakan atau apa yang harus diiftar, difutur, dikunyah atau dikonsumsi lah ketika kita berbuka. Wahuwa rutobun. Rutob ini adalah kurma basah. Kalau kurma kering adalah tamer. Jadi di sini yang didahulukan adalah rutob, kurma basah. Au tamrin, au tamr, tumur, kurma kering. Au maun, atau yang ketiga adalah ma. Nah, tentu di sini harus urutan ya supaya kita mendapatkan kesunahannya. Kesunahan dari berbuka karena adab kita dalam berbuka. Rutop, tamer, ma. Oke. Tapi biasanya di Indonesia eh, sejak kemarin ketika saya pulang kemarin banyak tamer yang banyak gitu ya. Apalagi tamer-tamer dari Tunis itu yang ada apa namanya, ada akar-akarnya itulah, ada ya itulah, ada batangnya itu biasanya itu yang paling laku, yang paling laris. Nah itu tapi jenis tamer. Nah tamer itu ada apa, kita akan mendapatkan pahala tamer ketika rutop nggak ada. Tapi kalau kita rutop ada, maka mendingan kita beli rutop. Rutobun. Nah itu ya. Oke, apa dalilnya Ustadz kalau misalkan kita harus berbuka dengan urutan ini? Li'annahu ruya anhu alaihi salatu wassalam. Dia diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena yuftiru, beliau itu kalau berbuka qabla an yusalliya, sebelum beliau itu melaksanakan sholat gitu ya, ala rutobat, beliau makan rutobat. Rutobat di sini maknanya adalah apa? Maknanya adalah memakan ya 3, 5 gitu ya. Atau bahkan 7 boleh kurma yang kita miliki. Kalau nggak ada ya satu cukup lah. Oke. Fa in lam yakun, kalau misalkan rutobat nggak ada, fatamarot,
maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kurma kering, tamar. Fa in lam yakun hissan huswatin min ma'in. Kalau nggak ada sama sekali, benar-benar kita nggak ada, ataupun beliau nggak ada, ya beliau hanya mencukupkan dengan seteguk air. Ya. Ini kurang lebih hal-hal yang datang dari adab kita dalam berbuka. Jadi bab ataupun poin ketiga dan poin keempat adalah tentang tata cara atau adab dalam berbuka. Oke. Terus dalilnya apa lagi? Qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum shaiman." Kalau misalnya di antara kalian itu ada yang shaim, fal yuftir ala tamri, maka hendaklah berbuka dengan tamar, kurma kering. Fa in lam yajid, kalau dia nggak mendapatkan tamar, fa'alal ma, maka hendaknya dengan air, seteguk air. Fa innal ma, karena dalam air itu tohur, ada kesucian. Ini hadis riwayat Abu Daud. Terus yang kelima dan keenam, apa ta'jilul fitri, mendahulukan atau menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Oke, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa kok harus begitu? Liqaulihi salatu wassalam, tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokatun, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Dia dalam sahur juga itu ada keistimewaan, istighfar kita dibanyakin ketika sahur. Dalam puasa apapun harus banyak-banyak istighfar. Dan waktu sahur juga adalah waktu yang paling agung, yang paling indah untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu. Berikutnya apalagi? Waqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Umat ini atau manusia akan berada dalam kebaikan. Ma'ajjalahul fitra, selama mereka menyegerakan dalam berbuka. Terus berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, qala Allahu azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling aku cintai, kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'juluhum fitrah, yang mendahulukan atau yang menyegerakan dalam berbuka. Terus ada lagi nggak dalilnya Ustadz? Ada tentunya. Qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalud dinu zahiran, agama ini masih akan tetap eksis, ma'ajjalun nasu al fitra, selama manusia itu menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu yu'akhirun atau yu'akhirun. Kelompok mereka berdua ini orang yang sering mengakhirkan dalam berbuka. Nah, ini tentang berbukanya. Berikutnya, apa dalil tentang mengakhirkan saum, mengakhirkan sahur? Qala Amr bin Maimun, berkata Amr ibnu Maimun, kana ashabu Muhammadin, dulu sahabat Nabi Shallallahu alaihi salatu wassalam itu apa? Ajalan nas iftaran. Ajalan nas iftaran. Orang yang paling sergap, paling cepat, paling tanggap ketika mereka berbuka. Wa abto'a sahuran. Dan mereka adalah orang yang paling lambat dalam sahur. Artinya mengakhirkan sahur. Nah, terus yang yang terakhir adalah wa innama akhara sahura, dan kenapa kok kita harus mengakhirkan sahur?
Innama akhara sahur, diakhirkan sahur itu apa? Liyutaqawwa, untuk menguatkan, badan supaya kokoh, supaya nggak tolah-toleh, supaya nggak apa ya, ngeluh ketika di siang hari. Apa? Kaila yujahidahus saum, supaya saum itu tidak melemahkannya. Kenapa kalau saum itu kalau melemahkannya? Fatuqaidahu an katsiri minat ta'at. Kalau misalkan dia dikalahkan oleh saum tersebab dia nggak sahur, maka dia akan meninggalkan atau akan menyingkirkan banyak sekali dari sebuah ketaatan. Jadi ini pentingnya dalam kita ngapa harus sahur. Terus diriwayatkan di sini, waqad kana, dan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baina sahuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina salatihi, dulu salat Nabi, salat fajar, maksudnya salat subuh, jarak antara salat subuh dan salat dan sahurnya itu apa? Qadru khamsina ayah. Adalah sekitar 50 ayat. Nah, ini berarti kan kurang lebih cepat banget gitu kan. Cepat, cepat banget. Nah, saya dulu ini sekedar pengalaman ya. Sekedar pengalaman, nanti bisa diamalkan. Dulu saya mendapatkan faidah begini. Eh, ilmu falakiyah hari ini itu mereka biasanya mengakhirkan, ya. Ini nanti perlu di cross check lagi ya, perlu di cross check lagi tentang kebenarannya supaya kita lebih tenang dalam beribadah. Dan ini juga saya rasa pentingnya kita memiliki apa ya, memiliki sebuah apa, kesatuan dalam kalender, kesatuan dalam masalah penetapan waktu sholat ini. Meskipun waktu sholat itu nggak seperti penetapan kalender Hijriah ya, tapi saya rasa persatuan ini penting untuk kita galakkan gitu ya. Nah, itulah mungkinlah komentar saya. Tapi yang mau saya komentarin begini. Yang pernah saya tahu itu adalah ulama-ulama falakiyah yang di situ juga tergabung di dalam mereka yang menyusun jadwal waktu sholat atau yang bisa kita bilang jadwal imsakiyah lah ya. Jadwal imsakiyah. Mereka itu biasanya memundurkan waktu sekitar 5 menit. Jadi misal seharusnya itu sholat itu pada pukul 15.30 katakanlah begitu, atau jam 16 atau apa, jam 18 tepat misalnya, 18 tepat. Akan tetapi ulama-ulama falakiyah ketika mereka memberikan press release ataupun rilisan hasil kajian mereka, biasanya mereka itu melebihkan sedikit. Biasanya 18.05, 18.0 ya 07 gitu. Supaya apa begitu Ustadz? Supaya kita itu yakin kalau memang waktu subuh, waktu maghrib, waktu zuhur, waktu asar itu memang sudah masuk. Makanya diakhirkan sedikit, dikasih toleransi 5 menit. Nah, artinya ketika kita pernah mendengar berita seperti ini, berarti ketika waktu zuhur atau waktu subuh itu katakanlah jam 4.45 misalnya, maka hendaknya kita 10 menit sebelum waktu yang ada di kalender atau waktu yang ada di dalam selebaran yang kita dapat jadwal imsaknya itu, hendaknya kita sudah menghentikan sahur. Kenapa begitu? Ya khawatir tadi, khawatir memang waktu aslinya itu sudah masuk gitu loh. Akan tetapi karena ditulis
berdasarkan tadi ya kehati-hatian, khawatir sudah masuk atau belum gitu kan, makanya ditulis agak lambat 5 menit. Jadi untuk pasang pedal hati-hati, hendaknya kita me, menjaga mawas diri hati-hati ketika hendak sahur. Nah, ini adalah beberapa perihal yang harus kita perhatikan ketika sahur. Tapi kalau nanti ada yang mengatakan, Ustadz itu benar-benar jadwalnya kok memang jadwal tepatnya itu segitu Ustadz. Ya, ya tafadhol silahkan. Kalau sejauh ini saya pribadi masih menjaga kehati-hatian gitu ya. Dan terhadap hal tersebut ketika memang sudah 10 menit saya sudah menghentikan seluruh aktivitas mulut. Ya makan, ya kumur-kumur, ya sikat gigi, ya segala macamnya. Nah, itu beberapa perihal mengenai sahur. Tapi nanti perlu di cross check lagi ya pernyataan saya ini nanti bisa merujuk kepada ulama-ulama falakiyah dan mereka yang menggeluti peletakan jadwal imsakiyah ini. Biasanya kan masing-masing daerah tuh kan punya 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 patennya berapa gitu. Nah, oke. Nah, yang terakhir, pembahasan terakhir ini wa innama ajjalal fitra dan sesungguhnya menyegerakan berbuka. Kenapa? Li'annal ju'a wal atsya karena haus dan lapar itu rubbama dorro bihi. Itu menyebabkan menyebabkan keburukan pada orang yang berpuasa tersebut. Nah, kenapa kok juga kita harus menyegerakan berbuka? Fala wajha ila itali nafsi lidzalik. Nggak ada tuh apa namanya alasan untuk kita itu mengakhirkan atau memperpanjang diri kita untuk tidak menyegerakan berbuka. Ma'annahu la qurbata fih. Di sisi lain juga di situ juga nggak ada nggak ada takorub, nggak ada unsur takorub ilallah untuk kita tidak menyegerakan berbuka. Nah, di sini disebutin waqadaru iya dan dikisahkan dulu ba'du dzurafa usalaf orang-orang terdahulu itu yakulu fisuk mereka atau dia itu makan di pasar. Faqila lahu fi dzalika, maka dikatakan oleh orang tersebut, faqala matlul ghani dzulmun. Apa? Orang kaya yang telat membayar utang, orang kaya yang telat membayar utang itu termasuk sebuah kezoliman. Kalau apa konteksnya ini Ustadz sama yang tadi kok kita harus menjaga berbuka? Iya, iya. Konteksnya itu begini. Kita sudah punya makanan di hadapan kita. Kita sudah diberi makanan, sudah diberi hidangan misalnya sama yang menyediakan bukaan. Dan kita sudah diberikan kelapangan hal tersebut. Namun kita kayak enggan gitu loh untuk menyegerakan, enggan untuk membayar upah yang seharusnya diterima oleh orang yang bekerja dengan kita atau orang yang kita pinjami uangnya. Maka hal tersebut adalah sebuah kezoliman dan kezoliman itu akan menjadi sebuah kezoliman di hari kiamat. Jadi hendaknya kita kalau berpuasa hendaknya langsung berburu dan langsung segera untuk kita melaksanakan eh, berbuka dan setelah berbuka langsung kita melaksanakan sholat. Hmm. Oke, tafadol. Kalau di sini ada yang mau didiskusikan terkait mengenai tentang adab fi saum, tentang adab-adab tentang saum. Hmm, silakan. Enggak? Oke, kalau nggak ada, baik.
Oke, ini ada pertanyaan nih. Adab dan sunnah keduanya datang dari Rasul. Berarti adab juga ketika dilakukan akan mendapatkan pahala juga seperti pahala sunnah. Insya Allah. Dan seperti yang kemarin kita katakan di awal ya, bahwasanya segala perkara yang kita niatkan, syaratnya niat ya, yang kita niatkan untuk takorrub ilallah, untuk mendekat kepada Allah, itu akan bernilai pahala. Apalah lagi ini memang sesuatu yang sudah datang dari Rasul, tentu ketika kita niatkan itu untuk itiba, untuk mengikuti Rasul, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, untuk adab yang nomor 5 Ustadz Afwan, boleh tahu tidak perkiraan menyegerakan berbukanya berapa menit lewatnya ya? Karena terkadang kalau sedang dalam perjalanan suka tanggung, apalagi kalau tidak bawa minum, jadi suka lewat sekitar sampai ketemu orang ketemu minum. Oke, gini, gini. Pertama, yang pasti, yang harus kita pastikan adalah kita mendengar azan. Itu yang harus kita pastikan. Kita mendengar azan. Kalau ini saya belum menemukan tulisannya para ulama mengenai kapan sih waktu yang paling tepat untuk sahur itu kapan gitu. Oke. Tetapi yang pernah saya dapati begini, ketika kumandang azan itu sampai kepada atau sebelum kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum imam atau muadzin itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita berbuka. Oke, baik. Berikutnya, Ustadz, kalau misalkan kita nggak bawa minum, Ustadz, gampang sebenarnya. Mohon maaf ya, kita kan punya apa namanya air di dalam lisan kita. Ya udah, kita sengaja saja minum dari lisan kita tersebut, gitu, dengan niat batal puasa. Udah, gitu aja. Kita apa ya? Kalau bahasa saya itu ya, kita julurkan lisan kita, gitu ya, julurkan. Dan abis itu kan ada tuh pasti air yang ada di lisan kita minum. Dan itu adalah salah satu pembatal puasa itu kayak gitu. Kalau air air liur yang ada masih dalam ini kita, dalam ini nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah dikeluarkan ya kita, tapi masih dalam lisan kita terus kita minum itu kita sudah termasuk orang yang membatalkan puasa. Jadi sesimpel itu membatalkan puasa. Kalau misalkan kita apa namanya nggak bawa minum. Itu ya. Jadi tadi jawabannya adalah nggak sampai nunggu muazin itu berhenti azannya, dan batasannya ketika sebelum muazin ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Oke. Terus Ustadz kalau ditanya misalkan ditanya kapan waktu takhir dari sahur Ustadz? Oke. Anggapnya begini. Kita punya punya dari maghrib sampai subuh itu misalkan kita punya 8 jam. 8 jam kita bagi 3 gitu ya, bagi 3. Anggaplah dapat sekitar 3 jam ya kan ya, 3 jam. Berarti jam 6 sampai jam 9 itu 1/1 malam ya. Ya. Terus jam 9 sampai jam 12 itu 1/2 malam. Jam 12 sampai subuh, katakanlah begitu ya. Jam 12 sampai subuh itu udah 1/3 malam. Nah, kalau untuk sahur itu kalau misalkan kita tahajud. Tapi kalau untuk sahur malam itu kita bagi 1/6. Jadi kita bagi 1/6. Anggaplah malam maghrib itu jam 6 dan azan subuh itu jam 4. Coba dari jam 6 sampai jam 4 itu kita bagi 6. Dan 1/6-nya itu 1/6 itu dari 1/6 sebelum azan, 1/6 sebelum azan subuh itu adalah waktu terbaik untuk sahur. Waktu terbaik untuk sahur. Itu ya. Itu adalah perkiraan waktu terbaik untuk sahur dan waktu terbaik untuk berbuka. Nah, ini coba ada pertanyaan baru lagi. Afan Ustadz, apabila kita sahur di pesawat menuju Jeddah, nanti kita akan diberitahu oleh pesawat. Nah, apakah kita langsung saja berhenti
atau sebelum ada pemberitahuan. Kalau semisal 5 menit sebelumnya. Oh, oke. Saya nangkapnya begini, bahwasannya sahurnya masih di dalam pesawat, gitu ya. Sahur masih di dalam pesawat. Berarti begini saja. Berarti kan kita sudah punya perkiraan tuh. Kita kan sudah punya waktu perkiraan dan waktu terbang. Dan kita juga sudah punya perkiraan kapan waktu subuh kita nyampe di sana, gitulah. Dan biasanya juga kan pramugari ataupun pihak pesawat juga kan memberitahu. Nah, hendaknya ketika memberitahu itu ya sudah kita langsung segerakan berbuka saja, segerakan sahur saja. Dan kalau bisa sebelum ada pemberitahuan itu kita sudah selesai dalam kita sahur. Kalau bisa seperti itu. Untuk menghindari kebablasan dalam kita sahur. Nah itu mungkin apa namanya yang bisa saya pahami dan bisa saya jawab dari pertanyaan. Oke, kalau ada lagi silakan. Hmm, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin sebentar mau apa namanya sebentar dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Baik. Baik. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan adab fisaum? Silakan. Kalau ada yang mau langsung bertanya juga silakan. Ada yang mau dicatat juga lewat inbox, pesan box juga silakan. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini adalah pasal-pasal yang harus dihindari ketika seseorang itu berpuasa. Atau lebih tepatnya, ini merupakan pasal mengenai pembatal-pembatal puasa. Nah, itu ya. Ini adalah pasal mengenai pembatal-pembatal puasa. Dan insya Allah nanti setelah ini ada pembahasan tambahan tentang pembatal-pembatal puasa yang lain. Ya, kalau nanti masih sempat waktunya, kita hari ini kita bahas. Tapi kalau misalkan nggak sempat, nanti kita akan takjil. Takjil ini bukan takjil. Karena kalau pakai ain itu artinya menyegerakan. Tapi kalau pakai hamzah namanya mengakhirkan takjil. Oke, ya. Apa aja itu fima yujtanabu fih, hal-hal yang harus dihindari atau bisa dikatakan ini adalah apa ya hal-hal yang harus dihindari atau nanti bisa lebih spesifiknya lagi adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Wahwa anwa'un, ada banyak ragam. Ahaduha, salah satu ragam tersebut adalah al-wisol. Wisol itu apa? Melanjutkan puasa setelah azan berkumandang. Nah, itu nggak boleh. Apa dalilnya? Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wisol. Telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa wisol yang melanjutkan puasa setelah azan maghrib berkumandang. Faqala alaihi salatu wassalam, afan, faqala rujulun minal muslimin, tentu ini dari kalangan Nabi berarti ya. Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat yang apa namanya, yang majhul namanya di sini, itu ditanya, bukankah engkau itu apa namanya wisol ya Rasulullah? Sambil bertanya gitu, atau sambil menyatakan pernyataan ketidak apa ya ketidakpuasan kok Rasul beda sama saya gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, wa ayyukum misli, wa ayyukum misli, siapakah di antara kalian yang serupa denganku, ya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ketika aku itu tidur atau ya istirahatlah katakanlah, aku itu diberi makan oleh Robku, Allah Subhanahu wa taala, dan Robku juga lah yang memberikan aku minum.
Nah, ini artinya ini merupakan khosois, hal-hal yang dikhususkan untuk Rasulullah saja. Tuh. Apa saja itu yang hal yang dikhususkan untuk Rasul? Contoh wisol. Kedua, nikah lebih dari 4 orang. Nah, itu juga pun termasuk khosoisnya Rasul. Hanya Rasul saja yang boleh. Umatnya tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Oke. Falamma abau ke, ke, ke kemudian gitu ya, ketika mereka semua meninggalkan an yantahu anil wisol, untuk berhenti dari wisol, wa bihim yauman thumma ra'au hilal. Kemudian mereka sebentar di sini. Oke. Kemudian hari-hari telah berlangsung. Sehari lagi berlangsung lagi, berhari lagi berlangsung lagi. Tsumma ra'au hilal. Kemudian mereka melihat hilal. Faqala lau ta'akharal hilal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini bersabda, ya, lazittukum, maka maka aku akan menambahkannya untuk kalian. Kal kalilahum hina abau an yantahu. Nah, ini coba nanti saya cari tahu lagi ya tentang al-munakal ini ya. Saya tadi terlewat untuk memurojaah tentang kata al-munakal ini. Tapi intinya begini, intinya adalah wisol itu nggak boleh, nah gitu. Wisol itu nggak diperkenankan karena Nabi melarang hal tersebut. Nanti coba ya ntar kata-kata al-munakil ini nanti coba saya rujuk lagi ke apa namanya bacaan-bacaan berikutnya. Oke, berikutnya. Wa inna manaha an wisal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang wisal. Lama fihi min it'afil qawi. Karena atau it'aful kuwa. Karena wisal itu dapat melemahkan kekuatan. Wa idmaril ajsad. Dan akan menghancurkan atau akan mencelakai jasad. Min ghairi ibadah. Dari sesuatu yang bukan termasuk ibadah. Oke. Wa amma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adapun Rasul ketika tadi dikatakan beliau itu wisal, wa ingkana akluhu wa syurbuhu inda rabbihi hakikatan fa innahu lam yuwasil. Bahwasanya beliau itu meskipun beliau itu telah dibeli makan robnya dan telah diminum robnya, akan tetapi beliau itu tidak wisol. Beliau itu ya menyegerakan berbuka sama seperti umatnya gitu. Meskipun secara hakikinya beliau itu wisal, akan tetapi di balik itu semua, di balik hal yang nggak kita ketahui, ini takwil dari beliau Syekh Izzuddin Ibn Abdul Aziz bin Abdissalam, bahwasanya beliau itu secara nggak kelihatannya itu beliau itu nggak wisol, meskipun secara kelihatannya beliau itu wisol atau melanjutkan puasanya. Oke, terus berikutnya. Wa in abbara bil aqli wasyurbi an quwwatil unsi billahi wa sururihi bi qurbihi faqad qama maqamal alqi wa syurbihi fi in'asil quwa. Oke. Bahwasanya dan adapun dan jika ditakbirkan atau mereka itu mentakbirkan, mengungkapkan, dan apabila beliau atau dia mengungkapkan dengan akal dan syurbu dari untuk kuwatul unsi billah, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitulah, bisururi bikurbihi, dan senang dengan apa namanya, eh, senang dengan ibadahnya tersebut, faqad qama maqamal akli wasyurbi fin in'asil quwa. Apa namanya, karena eh, hal tersebut ya, apa namanya, wisal yang tadi
yang tadi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah apa ya, sudah menjadi re-energi, gitu ya. Sudah menjadi re-energi yang dengan hal tersebut itu sudah makin kuat lagi gitu loh si jasad tadi itu. Ha-ha. Bal huwa ablagu minat ta'ami wasyurbi, dan itu lebih apa namanya, lebih ablag, lebih mewah, lebih banyak daripada to'am dan juga syurbnya. Nah, ini ada perkataan penyair, wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha, dan sungguh aku telah berpuasa dari lezatnya hari-hari semuanya. Wa yauma liqakum dzaka fatrus siyami, dan hari di mana pertemuanku dengannya adalah ketika eh, berpu- telah berbukanya aku. Walaqad wajadtu alladzadzahu laka fil hasya, dan aku telah mendapatkan kelezatannya dari hal tersebut, laisat limakulin wala masyrubin, tapi bukan pada kelezatan makanan dan juga bukan pada kelezatan dalam minuman. Nah, ini apa namanya, saya belum juga rujuk lagi apakah ini diriwayatkan oleh siapa, juga saya belum apa namanya, si syair ini siapa yang bilang juga belum. Hanya saja di sini mau menguatkan bahwasannya khosoisnya Rasul itu sejatinya punya keistimewaan, punya hal yang nggak bisa diindra oleh kita. Akan tetapi itu memang hanya khusus ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umatnya tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Utamanya hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah masalah wisol. Yang kedua, kublah. Jadi bedain antara kiblah sama kublah ya. Kalau kublah itu menghadap, kalau kiblah itu menghadap, tapi kalau kublah itu artinya itu cium, mencium. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul itu waktu itu pernah yuqabbilu wa huwa shaimun. Beliau itu mencium dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiruhu wa yubashiru wa huwa shaimun. Dan beliau juga itu mubasyarah. Eh, Mubasyarah di sini itu kayak ibaratnya mungkin kalau saya artikan itu mencumbu lah, gitu ya. Kalau ini mencium, kalau ini mencumbu. Walakinnahu, akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amlakuhum la arobah, atau la arobih, li arobih. Akan tetapi beliau itu mampu untuk menahan dirinya untuk nggak sampai terjadi kelanjutan dari muqaddimah tersebut. Itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman kana syaikhan, maka dari sini barang siapa seseorang yang sudah tua, gitu ya, sudah tua, ya'manu ala nafsihi min tahrikis syahwati, dan aman dari syahwatnya, wa ifsadis saumi, dan aman juga dari kerusakan dalam saumnya, fala ba'sa biha, maka nggak apa-apa si orang tua tersebut itu melakukan kublah, ciuman, dan juga melakukan mubasyarah atau cumbuan. Itu nggak apa-apa. Nah, di sini disebutin wa inkana syabban, kalau dia pasangan muda itu la ya'manu dzalika, dan nggak bisa aman dari hal tersebut, kurihat lahu, maka itu dimakruhkan untuknya. Lima fiha min ta'ridil ibadah, karena ini akan menjadi apa ya, hal yang menentang dari sebuah ibadah. Kenapa? Li ifsadi wal mukhatarati biha, karena kerusakan dan hal yang khotir, hal yang berbahaya
pada hal tersebut. Nah, dan ini apa namanya bisa dikatakan juga ini adalah muqaddimah lah kalau bahasanya itu. Ini adalah muqaddimah sebelum kelanjutannya. Gitu. Eh, terus dan ini adalah yang kedua mengenai kublah. Oke, sampai di sini ada yang tertinggal dalam mengartikan dan dalam memahami? Tafadhol. Mengenai wisol dan yang kedua ini. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga hijamah. Hijamah ini bekam, bekam, bekam. Oke, ya. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih atau benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ihtajama wa huwa shaimun. Beliau itu hijamah berbekam dalam keadaan shaim, dalam keadaan berpuasa. Wasu'ila Anasun dan Anas bin Malik salah satu khodim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, akuntum takrahunal hijamah lisaim? Apakah kalian, ya maksudnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu membenci hijamah bagi orang-orang yang saum? Qala la. Dan beliau berkata la, tidak illa man. Apa di sini? Ya, illa min ajli dha'fi. Kecuali kalau hal tersebut itu menyebabkan kelemahan atau lemah dia dalam melanjutkan puasa. Nah, dari hal ini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan ini, dari pertanyaannya Anas, bahwasanya boleh kalau kita itu hijamah selama kita kuat dan nggak ngeluh setelah kita melakukan hijamah. Nah, di sini sebutin lagi, faman afathul hijamatu, maka barang siapa yang karena hijamah akhirnya dia menjadi lemah, gitu ya, kurihalahu, maka itu akan menjadi karohah, menjadi makruh baginya. If karena layak manu minal fitri, karena dia itu nggak bisa aman dari berbuka. Au min fiqalil ibadati alaihi, atau dari beratnya ibadah. Fayatabarramu biha, yang mana hal tersebut menjadikan dia ngeluh. Maka karena dia ngeluh, akibat dia itu enggak, akibat hijamah melemahkannya dia, fayakrahu ibadatallah. Hal tersebut menjadikan dia benci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini melakukan hijamah itu nggak apa-apa selama kita aman dari kelemahan jasad. Nah, ini tentang hijamah. Yuk yang ke Robi. Robi di sini adalah kuhlun. Kuhlun itu berhias mata, mengemukakan celak mata. Karena Anasun, bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu wa ardahu yaktahilu wa huwa shaim. Memakai celak dalam keadaan shaim. Wa qala al-A'mash, dan berkata A'mash, ini salah satu tabi'in, ya. Ma ra'aitu ahadan min ashabina, atau mungkin A'mash ini sahabi, dua antara dua itu ya. Nah, mungkin nanti bisa kita cari A'mash ini siapa yang dimaksud oleh beliau. Ma ra'aitu ahadan min ashabina, tidaklah aku melihat seorang pun dari sahabat-sahabat kami yakrahu al-kuhla lisaim, itu memakruhkan memakai celak dan dia dalam keadaan puasa. Wakana Ibrahim, dan Ibrahim di sini juga kita harus tahqiq juga siapanya Ibrahim di sini. Yurakhisu an yaktahila shaimu bis sabiri, atau bis sabr. Di sini bis sabr. Coba kita lihat.
Nah, di sini dikatakan bahwasanya Ibrahim itu memberi atau Ibrahim itu yurohis, tarhis itu memudahkan atau memberikan kemudahan gitu ya, memudahkan ketika dia dalam keadaan shaim melakukan kuhal. Melakukan kuhal atau melakukan yang disebut sebagai namanya pakai celak. Bisobir. Sobir di sini kalau kita lihat adalah as-sobir huwa usaratu syajarin murrin. Usoroh di sini dimaknai sebagai apa ya? Saripati. Saripati dari pohon yang pohon yang pahit. Ah, itu bisa dibilangnya pohon yang pahit. Jadi sobir di sini maknanya adalah usoroh, alat penggiling atau pemeras gitu ya, pemeras saripati dari pohon yang dia itu pahit, mur. Nah, ini makna dari kata as-sobir. Terus berikutnya, falal farqa bainal kuhlil had alladhi yunafidhu ilal hulqum wa baina ghairuhu wal aula ijtinabuhu hurujan khilafil ulama. Oke, bahwasanya di sini tidak ada perbedaan. Bahwasanya orang itu pakai kuhal itu, akankah dia itu sampai ke hulkum, sampai kepada ini, sampai kepada tenggorokan. Maka supaya kita itu terhindar pakai celak dan celak itu bisa apa ya, bisa sampai kepada hulkum kita, maka hendaknya kita keluar atau dalam hal ini kita menjauhi hal tersebut supaya terbebas dari khilafnya para ulama mengenai ketidakperkenanan dalam kita memakai kuhal atau memakai celak ini. Nah, ini adalah perkara yang keempat. Yuk, perkara yang kelima yaitu istinsyak atau memasukkan air dalam hidung ketika kita berwudu dalam dalam kondisi puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kalian, wa khallilil bainal asabi, dan urutlah gitu ya nih. Apa takhlil itu kayak gini nih, kayak kita bersihin si tangan. Jadi apa namanya? Urutlah sela-sela jari kalian. Wabaligh fil istinsyak, dan hendaknya kencangkanlah ya. Kencangkanlah ketika dia istinsyak. Maksudnya masuk kalau bisa bersih total si hidung ini dari segala debu dan dari yang lainnya. Illa kecuali antakuna iman, kalau orang tersebut atau si pelakunya itu yang sedang melakukan penyempurnaan wudhu gitu ya, itu hendaknya dia menghindarkan istinsyak. Menghindarkan istinsyak. Nah, ini diriwayatkan dari siapa? Ini diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada Qaid ibni Sobroh. Qaid ibni As-Sobroh. So. Nah, dalam hal ini berarti apa yang kita bisa dapatkan, faidah yang bisa kita dapatkan? Maka panaha anil mubalaghah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk berlebihan dalam melakukan istinsyak, melakukan memasukkan air dalam hidung ketika berwudu dan dalam kondisi puasa. Lima fi dzalika minal mukhatarati fil ibadah, karena itu akan menyebabkan khatir, hal yang berbahaya dalam beribadah. Wa ta'ridhiha lil ifsad, dan itu akan menyebabkan kerusakan dalam beribadah. Nah, wallahu taala a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Oke. Ini merupakan perkara-perkara, 5 perkara yang sejatinya harus dihindari. Meskipun
nggak apa-apa hukumnya, seperti istinsak kalau nggak berlebihan nggak apa-apa, alkohol itu nggak makruh seperti itu, kublah juga nggak apa-apa ketika dia bisa memilikinya. Terus wisol itu yang pasti nggak boleh, wisol nggak boleh. Maka hal-hal ini sebaiknya dihindarkan. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang tertinggal dalam mengartikan? Ustadz Afan, yang poin keempat itu kuhel itu apa tadi Ustadz Afan, celak? Celak, pakai celak mata. Oh, celak mata. Eh, Hubungannya sama batal puasa? Oh, kena nah, mata ya? iya Atau karena gimana? mata, karena mata itu. Gitu. Jadi Oh, nanti ada hukum misalnya gini, misalnya obat tetes telinga membatalkan puasa atau tidak? Ada yang bilang, oh itu membatalkan karena nanti akan ada kerasa gitu. Ainnya, ain itu sesuatu yang sekiranya akan masuk ke dalam tenggorokan. Ada juga yang makan boleh nggak pakai tetes mata. Nah itu semua dibahas oleh para ulama tentang hal tersebut. Jadi pakai celak itu meskipun kita terlihat mungkin bagi kita kayaknya nggak mungkin deh, tapi ada kajiannya bahwasanya ada yang memakruhkan dalam hal ini kan memakruhkan memakai celak ketika puasa. siap Ustadz, syukran. Mm-mm. Nih, kita ada pertanyaan nih. Afwan Ustadz, untuk dibekam tadi, apakah sama halnya ketika donor darah kalau mengakibatkan hal yang sama seperti dijelaskan? Berarti tidak baik tidak dibekam. Ya, saya juga pernah baca bahwasannya donor darah itu sama seperti bekam. Jadi lebih baik kalau misalkan kita itu malah jadi lemas, lebih baik kita urungkan dahulu untuk untuk melakukan donor darah. Sama, jadi ibaratnya sama kayak bekam. Oke? Ustadz Afan Ah, mau nanya lagi. hmm. Misal nih ada orang lagi puasa, terus dia disuntik vitamin, Ustadz. Ya, batal nggak, Nah, Ustadz? itu oke. Nah, itu nanti coba saya cek lagi ya. Sependek yang saya tahu, itu kan memasukkan makanan ya. Nah, itu yang pernah saya tahu itu batal. Masukin vitamin. Batal dia. Nah, Siap Ustadz, eh, syukran. nanti coba kita minggu depan coba eh, kita baca lagi yang pernah saya kirim ke teman-teman tentang apa saja yang membatalkan puasa. Hal-hal yang baru yang membatalkan puasa. Insya Allah kita coba. Oke, pertama, bahwasannya hal yang pertama kali membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu di dalam kerongkongan kita. Masuk nelen, len. Gitu. Akan tapi kalau misalkan air liur gimana Ustadz? Air liur itu dia belum tergolong pembatal puasa. Apalagi kalau masih dalam ranah kerongkongan kita itu masih belum dia. Kecuali tadi ya posisi dia sudah dikeluarkan gitu ya. Ya, tapi masih ada dalam lisan kita terus kita telan lagi. Nah, itu yang membatalkan tuh yang di situ itu. Oke? Nah, sesuatu yang berongga juga ya, seperti misalnya udun, hidung yang di situ punya punya kaitan dengan si tenggorokan itu bisa membatalkan ketika memang dia itu masuk dan sampai ke dalam tenggorokan. Makanya nanti itu ada yang mengatakan apa namanya, apakah obat tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak, terus obat tetes telinga membatalkan puasa atau tidak. Nanti deh coba kita rujuk lagi bacaan bacaan saya dan catatan-catatan saya waktu itu, apakah hal-hal tersebut itu membatalkan puasa atau tidak. Hmm. Tapi sejauh yang pernah saya dapatkan bahwasanya mata itu mata itu mata itu jauh tidak termasuk organ tubuh yang berongga yang memungkinkan untuk apa namanya sesuatu yang sudah kita pakai tersebut itu sampai ke tenggorokan. Itu mata. Beda kalau telinga, hidung dan juga mulut. Pun juga dengan dubur. Nah, itu dia termasuk sesuatu yang berongga.
Maka sampai ada yang syadid begini. Ini mohon maaf ya, Pak. Bukannya saya pengen jorok, tapi begini misalkan. Ketika seseorang itu BAB gitu kan ya, pup gitu ya, terus dia mengeluarkan, terus dia apa ya, masukkan lagi gitu ya, walaupun dia masih belum keluarnya 100% gitu, dia masukkan lagi gitu. Nah itu termasuk yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu dalam sesuatu yang berongga. Akan tapi yang pernah saya dapetin di mazhab, pendapatnya ulama mazhab itu tidak membatalkan gitu. Karena ya sulit kita untuk melakukan hal tersebut gitu loh, memastikan dan mengusahakan untuk eh, apa namanya, untuk hal tersebut itu terjadi gitu. Karena umumnya bisa dilakukan, tapi ada di mana kita itu kayak nggak sengaja gitu loh melakukan hal tersebut. Terutama pas kita lagi pup. Maka di sini sebenarnya kita itu ya baiknya loh, ini anjuran saja, baiknya pup itu sebelum azan subuh. Baiknya. Pas lagi puasa itu sebaiknya pup itu sebelum azan subuh. Supaya kita menghindari hal-hal tadi. Nah, itu ya. Jadi anggota-anggota tubuh yang berongga itu diantaranya adalah mulut, yang punya rongga, yang punya akses untuk sampai kepada hulkum ini. Mulut, telinga, hidung, eh ya, mulut, telinga, hidung, sama halaqatud dubur, apa namanya, dubur kita. Itu adalah sesuatu yang yang kalau ada masuk ke dalamnya sesuatu itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, misalnya kita tadi ya, tadi saya bilangin, eh, tadi suntikan juga termasuk, dia termasuk hal yang juga membatalkan puasa, apalagi tadi pakai vitamin, yang setahu saya begitu. Terus yang ketiga, yang keempat adalah yang ketiga adalah bersenggama. Nah, ini orang yang bersenggama di siang hari, suami istri, itu selain membatalkan puasa, dia wajib bayar kafarot. Dia wajib bayar kafarot. Di antara kafarotnya adalah dia memerdekakan budak. Kalau dia nggak bisa memerdekakan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada satu hari saja yang dia itu selama melakukan kafarat itu batal, maka dia harus riset ulang lagi sampai 2 bulan berturut-turut. Dia harus meriset ulang, gitu ya. Dan berarti karena kafarat itu termasuk puasa wajib, dia wajib tabyid niat, wajib ta'yin niat, dan wajib tikror niat selama 2 bulan berturut-turut atau 60 tahun. 60 hari. Kalau nggak sanggup, dia ita'amu sittina miskin. Dia memberikan 60 makanan bagi orang-orang orang miskin. Terus yang kelima adalah inzal atau keluarnya mani. Nah, ini tentu yang istimta, onani, termasuk yang membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi basah, dia nggak tergolong termasuk yang membatalkan puasa. Ini bagi mereka-mereka yang apa, keluar. Nah, tapi ada kadangkala bagi laki-laki itu ada istilahnya namanya madhi dan ada istilah namanya wadi. Nah, itu tidak termasuk membatalkan puasa dia. Gitu ya. Karena biasanya di dalam diri laki-laki itu setelah buang air gitu ya, ada tambahan. Nah, tambahannya itu mirip seperti cairan yang ada pada mani. Tapi itu bukan disebut sebagai namanya mani, tapi disebut sesuatu yang namanya madhi dan sesuatu namanya wadi. Tuh. Nah, mani itu sendiri itu keluar dengan syahwat, sementara wadi dan madhi itu tidak dengan syahwat. Gampangnya seperti itu. Dan madi dan wadi kalau keluar itu tidak berdampak kepada futur, lemes, itu enggak. Tapi kalau mani keluar itu akan berdampak pada futur, pada kelemasan, lemes dia. Itu perbedaan antara mani, madhi, dan wadi.
Nah, itu kalau di diri laki-laki. Kalau di diri perempuan silakan berintrospeksi diri sendiri. Oke, maksudnya cari tahu sendiri masing-masing gitu maksud saya tadi. Hmm. Terus yang keenam itu haid. Haid tentu haid langsung membatalkan puasa. Langsung batal puasanya. Terus yang ketujuh nifas. Nifas itu juga batal puasa. Terus junun, orang gila. Nah, tiba-tiba gila di pagi hari, nah itu dia batal puasa. Terus riddah, orang yang murtad juga termasuk mereka yang batal dalam berpuasa. Terus yang ke-10 adalah wiladah atau melahirkan. Nah, melahirkan ketika bulan Ramadan. Nah, ini merupakan 10 perkara yang dia itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk lanjutannya, lanjutan nanti hal-hal perkara-perkara lain, perkara-perkara tambahan, berenang apakah membatalkan puasa atau tidak, terus tadi mencicipi makanan apakah membatalkan puasa atau tidak, lalu misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mencicipi makanan, terus suntik tadi ya, suntik lagi tadi, apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Terus kalau misalkan operasi, membatalkan puasa atau tidak. Nah, nanti coba kita rujuk lagi dan coba nanti saya baca-baca lagi apa namanya bacaan saya tersebut. Semoga pekan depan saya bisa memberikan eh, materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Oke, apa Dol? Kalau ada diskusi dan pertanyaan, silahkan. Nah, ini mohon maaf saya hari ini belum murojaahnya belum banyak seperti yang kemarin-kemarin, jadi cuma bisa sampai 1,5 jam saja. Nah, tafadhol kalau ada lagi diskusi dan pertanyaan. Hmm, ada? Oke, kalau nggak ada, sebagai penutup saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Nabila kemarin. Pertanyaannya adalah kurang lebih yang kemarin saya coba rekam, bahwasanya Ustadz kenapa kok ya orang yang berpuasa itu masih gemar melakukan kemaksiatan atau masih ada maksiat lah ketika berpuasa. Oke, ini saya ambil dari kitab Al-Mufhim yang dulu pernah saya pelajari di materi materi kuliah. Kitab Al-Mufhim karya dari Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Jadi ini Al-Qurtubi bukan Al-Qurtubi hadis, bukan Al-Qurtubi mufasir, tapi Al-Qurtubi hadis. Namanya Abul Abbas Al-Qurtubi. Kurang lebih begini. Fa'in kila dikatakan, Fanaro syurura wal ma'asi taqa'u fi Ramadan kathiron. Kami melihat syurur, kerusakan, dan kemaksiatan itu terjadi di waktu Ramadan atau di saat bulan Ramadan. Falau kanati syayatin, dan kalau setan-setan itu mufassadatan atau mufassadah, mereka itu dibelenggu, lima waqa'a syarrun. Kenapa kok masih sering ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Padahal setan-setan itu dibelenggu. Nah, dijawab oleh beliau, fal jawabu min aujuhin. Ada banyak pandangan. Pertama, innama tahulu anisa'imi saumul ladhi hufidha ala syurutihi. Jadi, setan itu tidak akan mendatangi orang yang dia itu menjaga syarat-syaratnya puasa. Waru'iyat adabuhu, dan orang yang warok atau orang yang waspada terhadap adab-adabnya dalam berpuasa. Amma malam yuhafid, dan kalau misalkan dia tidak menjaga, nggak menjaga adab-adabnya, nggak menjaga syarat-syaratnya yang pernah kita sebutkan sebelumnya,
Maka fala yaghilu an fa'ili syayatin. Maka ya memungkinkan sekali untuk dia itu tidak dibelenggu. Setan-setan yang mengganggu dia itu tidak dibelenggu. Karena dia sendiri tidak menjaga apa namanya syarat-syaratnya puasa dan tidak menjaga adab-adabnya puasa. Nah, itu adalah orang yang mungkin yang masih memungkinkan untuk digoda oleh syaitan meskipun syaitan tersebut telah dibelenggu. Ini yang pertama. Yang kedua, anna bahwasanya kami lau salamna. Oke, kalau misalkan kita sepakat dengan perkataan bahwasanya annaha sufidat an kulli shaimin, bahwasanya setan itu dibelenggu untuk semua orang yang berpuasa. Lakin akan tetapi la yalzamu min tasfidi jami'i syayatin. Akan tetapi itu enggak melazimkan, enggak mengharuskan bahwasanya itu dibelenggu semua setan-setan tersebut. An yaqa'a syarron atau an yaqa'a syarrun. Agar setan-setan tersebut apa namanya setan-setan tersebut melakukan sebuah keburukan atau godaan setan itu dapat menimbulkan keburukan bagi mereka berpuasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'anna wuku asyari asbabun ukhur ghairu syayatin. Mungkin saja meskipun setan-setan itu sudah dibelenggu, bisa saja penyebab dari kerusakan tersebut itu bukan dari setan. Tetapi dari mana? Wahiyya nufusul khabithah. Dari apa? Dari diri orang yang memang sudah buruk gitu. Wal ada rakikah, yang memang apa kebiasaannya memang sudah buruk juga, sudah rusak. Wasyayatul insiyah, dan setan-setan dari golongan manusia. Jadi dalam hal ini pendapat kedua bahwasanya kita sepakat oke, setan dibelenggu. Tetapi mungkin saja setan itu tidak 100% menjadi faktor utama terjadinya kemaksiatan terhadap orang yang makan puasa. Bisa jadi memang karena dirinya orang tersebut yang memang nggak apa ya, yang memang dirinya itu nggak menjaga adab tadi, memang dia kebiasaannya sudah buruk, perangainya juga sudah rusak, maka mungkin saja dia bisa melakukan kemaksiatan ketika di bulan Ramadan. Nah, ini adalah pendapat kedua. Pendapat ketiga dan pendapat terakhir bahwasanya an yakuna hadzal ikhbar, bahwasanya khobar tentang dibelenggunya setan ini adalah an ghalibi syayatin. Golibannya setan atau kebanyakannya syaitan itu dibelenggu. Dan setan yang mana? Setan yang wal marad data minhum. Setan-setan yang memang durhaka. Syaitonan marida. Setan-setan yang durhaka. Maka kalau setan-setan yang nggak durhaka itu berarti yang nggak dibelenggu gitu. Hanya setan-setan yang durhaka saja yang dibelenggu. Nah, jadi ya maksudnya dari setan-setan yang durhaka dan yang nggak durhaka nggak dibelenggu itu berarti sedikit terjadinya keburukan dan kemaksiatan ketika terjadi ketika ada atau ketika seseorang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu kurang lebih kutipan saya dalam kitab Al-Mufhim, syarah dari Sahih Muslim karangan Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Nah, itu kurang lebih jawaban dari saya terkait tentang pertanyaan kemarin. Tafadhol kalau ada lagi diskusi dan pertanyaan. Wa iyakum. Oke. Ada lagi terkait materi hari ini? Silahkan kalau tanyain diskusi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Afwan ini kita apa namanya kurang dari yang disepakati. Semoga maklum ya. Semoga. Silakan Pak Buni. Ini tentang air liur itu Iya, kenapa kita tuh kan dia? kadang
di dalam puasa itu tanpa sengaja membasahi bibir yang kering itu, Tat. Gimana itu? Nah, kalau bisa memang dihindari, Pak. Dihindari. Ya, dihindari semaksimal mungkin. Kadang kan kita kan apa ya, ini ya, apa nggak sengaja gitu, Pak ya. Apa ya? Ya benar, ya Refleks benar. gitu ya. Refleks. Ya, kalau Ya, ya. refleks ya nggak termasuk kita termasuk orang yang nggak sengaja itu. Orang Oh yang gitu ya. nah, kan memang kan ada orang-orang yang memang kadang tuh ya refleks langsung tiba-tiba mulut apa lidahnya menjulur gitu kan membasahi Iya, bibir. iya. Heeh. Memang kalau bisa dihindari, tapi kalau refleks tidak membatalkan puasa. Oke, oke. Ya, Tat. Tapi Boleh tadi satu lagi, Tat? tapi tadi mafhum ya, kapan Ya. apa menelan ludah itu menjadi batal? Ah, Tadi paham kan kapan kapan posisi di mana menelan ludah itu menjadi batal? iya, 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 Tat. Oke. Oke, sudah kalau gitu alhamdulillah. Oke, silakan ke pertanyaan kedua. Yang kedua ini tentang berkumur kita di dalam keadaan puasa, kita mau ngambil wudhu, berkumur, Tat. Gimana itu? Nah, berkumur selama dia itu nggak mubalago, selama dia itu nggak berlebihan, Pak. Itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Walau ada yang ketelan juga, Tat. Nah, itu kalau bisa dihindari, Pak. Iya, iya. Kalau bisa Ya, dihindari. iya. Karena kan kadang nggak sengaja juga sih, Tat, gitu. Nah, iya, betul. Ya, Betul. Dan kita ya, juga Tat. kan nggak Apa, bisa Tat? Ya, mengapa ya, nggak bisa kan kita kan juga kan kalau nggak nelen air liur itu kan kayak agak gimana gitu kan perasaan itu. Jadi ya, memang ya, benar, agak benar. payah. Jadi kalau saya pribadi mengikuti pendapat guru-guru gitu, memang kalau bisa dihindari aja ketika puasa itu Ya, membersihkan hidung dan membersihkan apa namanya mulut. Meskipun memang ada sunnahnya dalam berwudu seperti itu, tapi kalau kita khawatir lebih baik kita hindari saja. ya, Tat. Ya, ya. Sekarang, Tat. Afwan. Oke. Silakan kalau ada lagi. Jazakallah ya, Tat. Wah, iya kok. Silakan. Afwan Ustaz. Hmm. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Di sini putus-putus nggak suaranya? Oh, enggak. Aman kok. Ya, kalau misalnya tadi yang BAB itu dari mana ya Ustadz pendapatnya? Boleh disampaikan gitu. Maksudnya kan kita nggak tahu ya BAB itu susah apa enggak gitu. Misalnya pagi enggak susah, bisa saja jadi kan sore Iya. susah gitu. Iya, betul. Nah, otomatis kan kalau susah ya seperti itu. Nah, ya itu gimana? Dari mana gitu pendapat siapa gitu. Ya. Saya ingat hanya dari hafalan saya saja. Cuman memang ada pendapatnya Madzhab Syafi'i, tapi itu nggak kuat kok, Mbak. Pendapat yang nggak kuat. Artinya memang karena kesulitannya kita melakukan atau menghindari hal tadi gitu ya. Maka itu nggak dianggap gitu loh. Ya sudah itu kaul yang ya udah itu suatu pandangan dari ulama ini berkaitan dengan nas yang berkaitan tentang masuknya sesuatu ke anggota tubuh yang berongga. Nah itu. Itu pendapat yang nggak kuat karena pendapat yang kuat itu tidak mempermasalahkan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk nama imam yang berkatanya itu saya belum menemukan. Nanti saya coba cari tahu lagi. Saya hanya dari hafalan saya saja itu. Saya ingat saya ada ulama yang pernah berpendapat seperti itu. Itu saja dulu yang bisa saya jawab. Yang lainnya, tafadhol. Kalau ada diskusi dan pertanyaan lagi. Nah, ya, syukuran. Untuk yang tadi Ustaz, yang jawaban pertanyaan tadi yang mengenai setan di belenggu itu boleh di-share Ustaz ininya teksnya. Oke, baik. Nanti saya share teksnya. Insyaallah. Ini aja di foto aja Ustaz di grup. Baik. Minta tolong. Baik. Ya, ada lagi silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Cukup dulu sampai di sini. Barakallah li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf kalau ada kurangnya hari ini dan ada hal-hal yang kurang berkenan juga. Semoga maklum dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naktatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.